Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Puji Tuhan. Apa ada yang gak masuk hari ini? Siapa yang gak masuk? Masuk semua ya? Oke. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah memulai materi baru. Ibu sudah memberikan pengantar tentang materi kita di kelas 12 ini, yaitu panggilan hidup berkeluarga. Maka pada saat pertemuan kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk berdiskusi kelompok untuk membahas satu topik yang sangat dekat dengan kita, yaitu tantangan dan peluang dalam membangun keluarga yang dicita-citakan. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, tentunya kita akan mulai dengan berdoa. Siapa yang bisa pimpin doa? Ayo, gak perlu kan Ibu tunjuk sudah besar, sudah mau lulus SMA loh. Ayo, siapa yang pimpin doa? Oke, boleh silakan Sari. Dari tempat aja kan? Oke, terima kasih Sari yang sudah memimpin doa. Oke, anak-anak, jadi Ibu akan langsung membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya, 4 kelompok. Nanti kalian silakan berdiskusi di dalam kelompok. Gimana? Mau pilih sendiri kelompoknya? Mau pilih sendiri atau Ibu yang pilih? Ibu aja ya, supaya pembagiannya adil. Enggak, itu terus, oke? Oke. Sebelum masuk ke dalam kelompok, Ibu akan memberikan topik apa yang harus kalian bahas ya. Jadi topik yang harus kita bahas yaitu apa tantangan yang dihadapi oleh keluarga masa kini, dan apa peluang yang bisa kita lakukan. Oke? Jadi yang kalian diskusikan adalah apa tantangan yang dihadapi oleh keluarga masa kini, dan juga bagaimana sih peluang untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, kalau bisa sesuai dengan ajaran-ajaran gereja, ya. Sebelum masuk ke dalam kelompok, apakah ada yang ingin bertanya dulu nih dari topik yang akan kita bahas di dalam kelompok? Ada yang ingin bertanya? Sudah cukup jelas ya? Oke, kelompoknya Ibu bacakan. Kelompok 1 ada Dinda, Sari, Agus, dan Budi. Oke, silahkan kalian mulai berdiskusi. Waktu diskusinya Ibu berikan 10 menit, dan nanti kalian persiapkan jawabannya, karena Ibu akan menunjuk satu kelompok untuk membagikan jawabannya ke depan. Jadi seperti presentasi singkat saja dari hasil diskusi kalian, dan Ibu berharap kalian benar-benar berdiskusi sesuai topik yang Ibu berikan ini ya. Tidak boleh membahas hal-hal lain ya. Jadi jangan gosip, oke? Oke, jadi silakan kalian berkelompok. Silakan berdiskusi. 10 menit ya, fokus. Oke, gimana kelompok 1? Yuk, udah nemu jawabannya? Apa tantangan yang dihadapi keluarga masa kini? Ayo Budi, gak boleh ngobrol-ngobrol terus. Ayo, gimana Budi? Sudah nemu jawabannya? Oke, bagus. Ya, silakan dilanjut ya. Gimana kelompok 2? Sudah menemukan jawaban apa tantangan yang dihadapi keluarga masa kini? Sudah? Oke. Waktunya 1 menit lagi ya anak-anak. Oke, sudah semua? Oke, Ibu mau dengar jawaban dari kelompok yang ada di belakang sana, yang mungkin kayaknya tadi diskusinya tuh sangat hidup gitu. Boleh silakan salah satu mewakili. Apa tantangan terbesar yang terjadi atau yang dihadapi oleh keluarga masa kini?
Silakan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Anton yang sudah membagikan jawabannya. Oke, tadi Anton mengatakan bahwa tantangan utama di dalam keluarga itu biasanya adalah ekonomi. Jadi dia bilang bahwa biasanya keluarga yang mohon maaf dibilang miskin ya, miskin itu terlihat tidak bahagia. Tapi justru ada juga yang mungkin kaya raya itu malah berantakan hidupnya, belum tentu bahagia. Oke, Ibu bakal meluruskan dulu di sini. Jadi sesuai dengan topik kita tentang tantangan dan peluang yang dihadapi keluarga masa kini, kita itu jangan hanya berhenti di persoalan ekonomi atau soal uang saja. Tapi menurut kalian tuh ajaran gereja seperti apa sih yang sebenarnya mengajarkan kita tentang kekayaan? Ajaran gereja seperti apa dan kekayaan seperti apa sih sebenarnya yang diajarkan oleh gereja ataupun diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita? Maka apakah hanya soal materi saja? Apakah hanya soal uang menentukan kebahagiaan atau menentukan kekayaan di dalam keluarga? Gimana? Ayo, siapa yang mau jawab? Apa kekayaan sejati yang sebenarnya diajarkan oleh gereja atau Tuhan Yesus di dalam keluarga itu sebenarnya kekayaan sejati seperti apa sih? Gimana? Kasih sayang, cinta kasih, oke. Komunikasi, oke, benar, bagus sekali ya, itu poin pentingnya. Jadi Budi tadi menyebutkan ada komunikasi. Nah, Ibu akan mempertajam di sini. Jadi komunikasi itu sebenarnya luas ya. Jadi di dalam konteks keluarga Katolik, komunikasi itu seperti apa yang diajarkan oleh Yesus? Apakah komunikasi yang keras kepala, komunikasi yang justru kayak bentrok, banyak perselisihan, atau justru komunikasi yang penuh dengan kasih sayang? Atau seperti contoh tentang kisah anak yang hilang. Ya, benar, tentang anak yang hilang itu orang tuanya itu juga harus mendengar, tidak boleh selalu benar sendiri, tidak mau merasa benar sendiri, tetapi harus mau mendengarkan anak-anaknya juga. Nah, jadi keluarga yang dicita-citakan itu bukan tentang keluarga yang tanpa masalah justru, tapi keluarga yang setiap anggota keluarganya itu mau mengampuni satu sama lain, begitu. Jadi sebenarnya tantangan terbesarnya itu ada di situ anak-anak. Jadi sebenarnya bukan tentang uang saja, tapi tantangan terbesarnya, terutama di keluarga Katolik ya, itu tentang bagaimana cara kita mengampuni sesama anggota keluarga kita, bagaimana cara kita bertobat ketika kita mengalami kesalahan. Oke. Lalu setelah kita membahas tentang tantangan, apa peluang yang bisa kita lakukan? Contoh peluang yang bisa kita gunakan atau kita lakukan untuk menghadapi tantangan ini seperti apa? Ayo. Boleh, Cecil? Menggunakan teknologi. Oke, itu sangat bagus dan sangat relevan di zaman kita sekarang ya. Daripada teknologi itu menjadi musuh bagi kita, atau malah justru menjauhkan ini, teknologi malah menjauhkan kita dengan keluarga kita yang satu rumah malah jadi jauh karena teknologi. Justru kita bisa pakai teknologi itu sebagai peluang untuk menghadapi tantangan itu tadi dengan yang lebih baik dan lebih positif. Jadi kita bisa menggunakannya itu malah untuk hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada keluarga. Misalnya kita bisa doa bersama pakai HP itu, berdevosi bersama, atau kita juga bisa berbagi renungan setiap pagi lewat WhatsApp grup keluarga gitu. Nah, itu sebenarnya bentuk kecil tapi bisa kita rasakan dan bisa kita pahami sebagai tindakan nyata. Oke? Jadi keluarga Katolik itu, kita sebagai keluarga Katolik itu dipanggil untuk menjadi pembangun dialog, tempat pengampunan sesama anggota keluarga, dan juga kita bisa menggunakan teknologi itu untuk membangun iman bersama di dalam keluarga. Oke anak-anak, Ibu rasa diskusi hari ini sudah cukup baik. Anak-anak bisa berdiskusi dengan baik, bisa menemukan jawaban-jawaban yang cukup luas, dan Ibu bangga sekali sama kalian karena kalian bisa berdiskusi dengan baik, dan tentunya tadi juga bisa ada yang mengkaitkan dengan kitab suci. Jadi Ibu rasa
diskusi kita ini sudah cukup, sudah baik, dan karena waktu kita sudah mau habis, maka kita akhiri ya. Minggu depan kita akan melanjutkan dengan topik yang baru. Oke, Nara? Terima kasih ya. Kita berdoa dulu. Ya, siapa tadi sudah Sari yang memimpin? Budi ya? Oke, Budi silakan. Oke, terima kasih Budi. Terima kasih anak-anak. Hati-hati pulangnya.